Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita melanjutkan ke tahapan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini ada dalam kelancaran, ada dalam kesuksesan, juga ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita melanjutkan ke tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, kita absen terlebih dahulu. Aisyah Cantika, Alia, Rohania, Ropiah, Supran, Urpiah, hadir. Sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, ini kelasnya juga sudah rapi semua, sudah dibagi kelompok sesuai dengan instruksi yang telah diinstruksikan sebelumnya. Saya harapkan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, fokus tentunya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat masuk ke otak kalian, sehingga pada akhirnya dapat kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang potensi bencana alam di Indonesia. Dan kita lanjutkan pertemuan untuk kali ini, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran dalam kegiatan ekonomi ini tentunya melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menyebutkan dan mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan indikator. Peserta didik mampu menyebutkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Tentunya sebelum kalian lanjut ke dalam tahapan pembelajaran, ada pemahaman yang sangat bermakna, yaitu kegiatan ekonomi ini mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih manfaat pembelajaran ketika kita sudah mengikuti atau belajar tentang kegiatan ekonomi? Di antaranya, untuk manfaat pembelajarannya ialah memahami cara manusia memenuhi kebutuhan hidup. Tentunya kita sebagai manusia punya kebutuhan. Siswa jadi tahu bahwa kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi penting untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengenal peran pelaku ekonomi dalam masyarakat. Jadi kita akan belajar bahwa petani, pedagang, konsumen, dan pemerintah punya peran penting masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap hemat dan bijak dalam mengonsumsi. Jadi jangan boros-boros. Dengan memahami konsumsi, siswa bisa belajar mengelola uang dan kebutuhan secara efisien. Kemudian menumbuhkan jiwa wirausaha. Jadi setelah kita belajar tentang kegiatan ekonomi, manfaat yang terakhir ialah belajar produksi dan distribusi bisa mendorong siswa tertarik untuk berwirausaha sejak dini, sejak kecil. Dari gambar ini, apa yang kalian lihat tentang gambar ini? Petani sedang memetik daun teh. Setelah melihat gambaran yang tadi, apakah pernah anak-anak membuat suatu barang atau makanan untuk dijual? Ada yang pernah? Ya, saya pernah. Saya pernah membuat prakarya seperti tempat pensil dan dari kardus bekas, dan juga membantu orang tua menjual makanan ringan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi membuat prakarya dari kardus bekas ataupun bahan-bahan yang sudah tidak digunakan. Sudah siap untuk belajar? Ya. Siap ya? Masih semangat? Masih. Oke. Untuk memicu adrenalin kita agar semangat belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, semuanya berdiri.
kita akan bermain permainan coding, permainan ganjil genap, di mana nanti posisi kalian yang paling kanan itu bilangannya genap, dan posisi kalian yang paling kiri itu bilangannya ganjil. Angkanya bisa bervariatif, ada puluhan, ada satuan, ada ratusan, dan juga ada ribuan. Paham instruksinya? Paham ya? Bisa kita mulai? Oke. Angka yang pertama, fokus dulu. 9. Dapat. Ketiga, kita ratusan. 348. Dapat ya? Fokus makanya ya. Awas jangan sampai dapat. Kita gunakan metode bagian. Fokus dulu semuanya, fokus. 9 bagi 3. Awas, hati-hati. Makanya fokus ya. 2 dikali 6. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kita akan siap belajar ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan menggali definisi dari kegiatan ekonomi atau pengertian kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sebagai makhluk hidup tentunya memiliki kebutuhan, baik makanan, pakaian, atau kendaraan. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi utama yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ketiga kegiatan ini membentuk siklus ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya ialah apa tujuan seseorang melakukan kegiatan ekonomi? Tujuannya ialah untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan barang dan jasa atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh konsumen. Siapa konsumen? Ya kita. Jadi perusahaan nanti akan membuat suatu barang atau jasa yang dikirim oleh si kurir atau pengantar paket atau distribusi yang dapat kita gunakan. Kemudian faktor-faktor produksinya. Dalam melakukan produksi diperlukan beberapa faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produksi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada tanah, ada air, dan mineral. Pabrik yang menghasilkan pakaian, perusahaan teknologi yang menciptakan perangkat elektronik, atau petani yang menanam padi adalah contoh-contoh kegiatan produksi. Jadi semua itu bertujuan untuk menyediakan produksi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Sekarang ke distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah memastikan produk dapat sampai ke konsumen akhir dengan mudah dan tepat waktu. Fungsi dari distribusi ialah yang pertama ada fungsi transportasi. Barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen perlu diangkut atau dipindahkan dari tempat produksi ke tempat konsumen. Ini menggunakan jasa antar. Fungsi distribusi yang selanjutnya ialah fungsi penjualan. Kemudian jenis-jenis distribusi.
ada distribusi langsung. Produsen menjual produknya kepada konsumen tanpa perantara. Jadi contohnya penjualan langsung di pabrik atau melalui toko resmi. Contoh kegiatan distribusi. Perusahaan logistik yang mengantarkan barang dari produsen ke konsumen atau agen penjualan yang memasarkan produk ke berbagai daerah adalah contoh dari kegiatan distribusi. Yang ketiga ialah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Konsumsi dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna akhir dari barang atau jasa. Nah, jenis-jenis konsumsi. Konsumsi ini ada yang bersifat individu, perseorangan. Konsumsi dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang dilakukan oleh keluarga atau rumah tangga, misalnya biaya listrik, air, atau gas. Konsumsi pemerintah. Pemerintah juga melakukan konsumsi untuk kepentingan publik seperti pengadaan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Yang selanjutnya ialah pola konsumsi. Yang pertama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga kemungkinan konsumsi barang dan jasa yang dilakukannya. Jadi, setelah kita mempelajari kegiatan ekonomi ini, tentunya kita dapat mengelola secara baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan. Gaya hidup dan tren sangat mempengaruhi jenis barang atau jasa yang dikonsumsi. Misalnya, tren produk ramah lingkungan yang semakin populer. Nah, yang selanjutnya, setelah anak-anakku mendengar penjelasan tentang kegiatan ekonomi tadi, baik dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi, kita akan mengeksplorasi sejauh mana sebenarnya pengetahuan kalian setelah menyimak penjelasan yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Tugasnya di sini ialah coba kalian sebutkan pada aktivitas 6 ini berbagai jenis kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa ya? Ini satu orang satu. Kebagian semuanya? Jadi Bapak minta kalian untuk mengisi aktivitas 6 yang ada di sini, yang ada di dalam tugas kalian. Coba kalian sebutkan berbagai jenis kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanti kalau sudah selesai, tinggal dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Ya betul lah kamu nulisnya. Tulis di sini. Jangan lupa kasih nama.
Tulis sih, kasih nama ya. Boleh. Boleh gitu juga boleh. Gak apa-apa. Udah, kalau sudah tinggal dikumpulkan ke depan. Itu bagus jawabannya. Nah ya, kalau yang sudah silakan dikumpulkan ke depan. Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Oh, satu. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas individu tadi, ini mati lampu. Kelihatan? Oke. Jadi, sebenarnya apa yang kalian lihat dari gambar ini? Kenapa? Ibu-ibu sedang menjahit baju. Berarti mereka itu sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam bidang produksi. Terus siapa saja pelakunya yang ada dalam kegiatan ini? Yang ada dalam gambar ini? Para pekerja buruh pabrik. Oh ya, karyawan pabrik atau para pekerja. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita sudah melihat kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi tadi. Dan sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja yang kedua. Lembar kerja yang kedua ini bersifat kelompok. Nanti setelah ini kalian akan Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan nanti satu kelompok. Pahami pertanyaannya? Nah, pertanyaannya seperti ini. Kerjakan aktivitas dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat kalian, apa dampak dari kenaikan harga BBM terhadap berbagai kegiatan ekonomi? Yang kedua, apa saja upaya yang dapat kalian lakukan untuk menghemat penggunaan BBM? Kalau tadi dampaknya, yang kedua pertanyaannya ialah upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dan yang ketiga, nanti silahkan presentasikan jawaban kalian. Silahkan ditulis di buku. Boleh di lembar kerjanya juga, jika ada. Boleh di bagian belakang, nggak apa-apa. Di bagian belakangnya juga nggak apa-apa. Ditulis.
Oke, 2 menit lagi. Silakan diselesaikan LKPD-nya. Nanti sama-sama akan kita saksikan presentasi dari masing-masing kelompok. Dan Bapak berharap setelah nanti kelompok di antara kalian mempresentasikan, Bapak harapkan nanti kalian memberikan tanggapan. Silakan semuanya maju ke depan. Ya, perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Nanti akan sama juga memberikan tanggapan. Dampak kenaikan harga BBM terhadap kegiatan ekonomi. Biaya produksi dan transportasi naik, harga barang ikut meningkat, daya beli masyarakat menurun, ongkos transportasi umum naik, aktivitas ekonomi bisa melambat. Upaya yang dapat dilakukannya apa? Upaya untuk menghemat penggunaan BBM, gunakan transportasi umum, berkendara bersama, servis kendaraan secara rutin, gunakan kendaraan hemat energi, rencanakan perjalanan dengan efisien. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bapak minta kelompok 1 untuk memberikan tanggapan ke kelompok 2. Yang keras suaranya. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kalau dekat ya, kalau jauh jangan. Kayak tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Naikkan biaya produksi dan distribusi. Perusahaan yang bergantung pada bahan bakar akan mengalami kenaikan biaya operasional. Sehingga harga berdasar inflasi ongkos angkut barang meningkat sehingga harga-harga kebutuhan sehari-hari ikut naik. Terus, upayanya apa? Upaya yang dilakukannya apa? Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan penggunaan BBM menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta, atau sistem kota. Berkendara bersama oleh kendaraan bisa digunakan oleh beberapa orang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ternyata kegiatan ekonomi saling berhubungan. Kalau BBM naik, ongkos kirim barang naik, dan akhirnya harga barang di pasar juga ikut naik. Iya, betul. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dampak dari kenaikan harga BBM terhadap berbagai kegiatan ekonomi. 1. Biaya tendensi meningkat hingga ongkos kirim barang lebih mahal. Harga barang dan jasa naik karena biaya produksi dan produksi ikut naik. 3. Daya beli masyarakat menurun karena mengurangi bertambah. Usaha kecil berdampak, terutama yang tergantung pada kendaraan alternatif. 5. Pertumbuhan ekonomi melebat karena aktivitas ekonomi bisa menurun. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan BBM. Menggunakan transportasi umum agar lebih efisien. Berkendara bersama carpooling untuk mengurangi jumlah kendaraan. Memilih kendaraan hemat energi seperti motor listrik atau mobil hibrid. Hybrid ya. Kayak tanggapannya gimana? Coba tadi kelompok 4, silahkan. Informasi ini membuat saya sadar pentingnya peran pemerintah dalam melakukan BBM agar masyarakat tidak terlalu terbebani. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kembali ke tempat. Jadi
pada intinya yang telah disampaikan tadi, yang telah dipresentasikan tadi oleh semua kelompok, semuanya sudah bagus. Poin penting yang dapat kita simpulkan dalam kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi ini yang pertama ada apa? Produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Jadi semuanya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Distribusi ada, tapi kalau tidak ada produksi dan konsumsi, maka apa yang akan dihantar? Kemudian konsumsi ada, tetapi distribusi dan produksinya tidak ada. Apa yang akan dikonsumsi oleh konsumen? Berarti semuanya saling berkaitan atau saling membutuhkan. Nah, kita masuk di sesi akhir pada pembelajaran kali ini. Bapak berharap kalian berupaya untuk mengungkapkan sebuah pertanyaan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Apa itu kegiatan? Apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang berani menjawab? Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, tepuk tangan. Jadi, apa itu kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi itu meliputi semua aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti apa tadi contohnya? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari siapa lagi? Dari kelompok berapa? Mau dari kelompok 1? Silakan. Mengapa kita perlu belajar tentang kegiatan ekonomi? Mengapa kita perlu belajar tentang kegiatan ekonomi? Ada yang berani menjawab dari masing-masing kelompok? Ya, kelompok 2, silakan. Agar kita paham bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dengan bijak, menghargai pekerjaan orang lain, dan bisa merencanakan masa depan secara mandiri. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, apa manfaat setelah kita mempelajari kegiatan ekonomi ini? Tentunya kita sebagai pelaku kegiatan ekonomi harus menggunakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dengan bijak, agar tidak terjadi pemborosan dan non-efisien. Silakan kalian rapihkan alat tulisnya. Dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang interaksi sosial. Jadi sebagai bahan pembuka untuk kalian, di mana interaksi sosial ini akan mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi dengan sesama. Contoh kecilnya seperti ini. Sudahkah kalian menyapa orang tua kalian pagi tadi? Atau sudahkah kalian menyapa teman kalian pagi tadi? Nah, itu bagian dari interaksi sosial. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.